Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifra Ziwita Putri. Di sini saya akan membacakan hasil makalah proposal yang berjudul Rencana Bisnis Kuliner Brownies Kukus. Satu pendahuluan yaitu latar belakang. Usaha adalah suatu bentuk yang dapat menghasilkan uang dan meningkatkan hidup seseorang untuk lebih baik. Kita dapat menghasilkan laba atau pendapatan yang termaksimal mungkin, mulai dari usaha dalam bidang apapun. Kita harus ketahui peluang besar dan bagaimana target minat para konsumen, mampu menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing kita yang sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka baik dari sisi harga, pelayanan, dan kualitas. Banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien, contohnya dalam hal penyiapan makanan dan hidangan. Maka kebanyakan dari mereka lebih memiliki hal-hal yang instan. Di sini ada visi dan misi. Yang pertama yaitu visi, menciptakan produk brownies kukus dengan varian rasa untuk meningkatkan minat konsumen dalam mengkonsumsi brownies kukus. Misinya yang pertama, meningkatkan kesehatan konsumen dari brownies kukus yang diproduksi, menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas, memberikan layanan serta kualitas yang terbaik untuk para konsumen, menciptakan inovasi terbaru untuk menarik minat konsumen, mempertahankan cita rasa produk agar menjadi produk unggul. Tujuan yaitu membuat brownies kukus ini bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan alternatif lain bagi orang tua yang anaknya. Yang kedua, melatih jiwa seorang wirausaha agar mampu menjalankan usaha. Yang ketiga, memanfaatkan bahan baku secara maksimal. Yang keempat, menjaga masyarakat untuk hidup sehat dengan produk cemilan yang ditawarkan. 5. Membantu untuk mengolah serta memasarkan hasil. Keunikan produk, adapun keunggulan serta keunikan usaha brownies kukus ini ialah jenis rasanya bervarian. Selain rasa coklat, ada juga keju, tiramisu, dan lain sebagainya. Metode pelaksanaan, deskripsi produk. Produk yang ditawarkan berupa brownies yang berasal dari yang diberi adonan tepung. Brownies kukus ini merupakan cemilan yang paling unik, mampu memberikan kesan yang berbeda pada konsumen. Jenis menu atau produk. Jenis produk yang ditawarkan yaitu brownies kukus bervariasi rasa khas. Yang brownies kukus sendiri terdiri dari rasa keju, coklat, tiramisu, dan lain sebagainya. Kemasan yang digunakan adalah berupa kotak yang menarik dengan berbagai ukuran mulai dari yang paling kecil, sedang, hingga besar. Sebagian cupnya terdiri dari beberapa ciri khas gambar. Terdapat gambar brownies kukus, yaitu di sini ada 2 gambar produk yang saya berikan. Yang keempat, kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun. Produk ini untuk meningkatkan keinginan konsumen untuk mengonsumsi. Di sini ada juga alat. Yang pertama, wajan 2 buah, spatula 2 buah, sirup 2 buah, baskom 2 buah, pisau 1 buah, tampas 1 buah, kompor gas, scarlet 1 buah, cetakan brownies. Yang keenam, di sini ada komposisi produk. Komposisi dari brownies kukus adalah coklat, tepung tapioka, tepung segitiga biru, tepung terigu, susu, keju, telur, BBM, soda, gula, minyak, dan vanilya. Proses pembuatan dan atau proses produksi. Cara membuat brownies kukus sebagai berikut. Yang pertama, campurkan tapioka, tepung terigu, dan tepung segitiga biru dengan air lalu dimixer. Pecahkan telur lalu masukkan gula, coklat, beri sedikit minyak. Setelah itu, masukkan semua bahan yang diperlukan tadi sedikit demi sedikit. Panaskan air sampai mendidih. Setelah adonan sudah siap, masukkan ke dalam cetakan. Lalu masukkan adonan yang sudah dicetak ke dalam air yang sudah dipanaskan tadi. Tunggu sampai brownies matang sekitar 15 menitan sesuai dengan tingkat kematangan. Yang kedelapan yaitu target pasar. Produk brownies kukus ini sangat mudah untuk mencari konsumen dari anak-anak sampai orang tua. Produk brownies kukus ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan mulai dari anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia. Sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas serta terjamin. Di sini ada juga perencanaan pemasaran, strategi STP, segmentasi, targeting, positioning. Yang pertama, segmentasi. Produk brownies kukus kami merupakan sebuah produk diproduksi secara langsung serta dijual secara langsung kepada pelanggan dan serta tidak langsung, yaitu melalui media sosial. Produk kami dapat dinikmati untuk semua orang, laki-laki dan perempuan, dengan usia 6 tahun ke atas. Target pasar adalah penyuka cemilan brownies, terutama brownies kukus yang berbagai macam varian rasa, dan mereka yang menyukai produk olahan yang makanan cepat saji.
Yang ketiga, positioning, yaitu posisi usaha produk brownies kukus kami termasuk dalam posisi di mana banyaknya pesaing dengan produk sejenis di pasaran, namun produk kami memiliki keunggulan dari segi rasa, yaitu coklat, tiramisu, keju, dan lain sebagainya. Marketing mix. Pertama, produk. Produk yang kami hasilkan adalah produk jenis makanan bias yang mengganjal perut, yaitu brownies kukus. Dalam satu kotak brownies berisi sekitar beberapa potong brownies tergantung ukuran kotak yang dipakai. Merek produk saya adalah brownies kukus Manjo. Yang kedua, price. Dalam satu kotak brownies kecil saya jual dengan harga 10.000 untuk penjualan secara personal selling dan dengan harga 8.000 untuk penjualan secara konsinyasi. Harga pokoknya itu adalah 10.000 per kotak kecil. Dengan demikian saya memperoleh laba sebesar 2.000 dan 3.000 per bungkus. Karena produk saya masih dalam kapasitas kecil, maka saya akan menjual produk saya secara personal selling di balik papan sekitarnya. Sedangkan yang kondisinya akan saya titipkan di kios-kios pasar sampingan. Dan juga saya promosikan lewat media sosial sehingga brownies kukus lebih banyak yang mengenali. Promosi, dilihat dari promosi makanan yang cepat laku adalah pada tempat ramai seperti pasar, sekolah, kampus, kantor, dan itu adalah tempat yang paling strategis untuk mempromosikan barang dagangan. Berikut ini adalah beberapa. Yang pertama adalah lewat brosur. Cara ini dapat efektif untuk memperkenalkan makanan yang saya jual. Yang kedua, melakukan penjualan langsung. Cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya. Yang ketiga, melalui internet. Cara ini efektif, walau tak semua orang memakai internet. Tapi cara ini cukup memberikan informasi yang lebih kepada orang karena saat ini orang membuka internet seperti Facebook, Twitter, Yahoo, Google, dan lain-lain. Tak ada salahnya bila dicoba. Yang keempat, melalui iklan atau radio. Cara ini cukup lumayan walaupun tak ada gambar visual yang dapat dilihat, tapi setidaknya pesannya tersampaikan kepada masyarakat. Analisis SWOT. Kekuatan atau strength. Harga brownies kukus ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Kualitas dari brownies kukus ini sangat terjamin karena dalam proses pembuatan diutamakan kebersihan dan untuk kesehatan. Brownies kukus ini mempunyai rasa yang lembut dan enak. Brownies kukus dapat menjadi salah satu alternatif makanan pengganjal perut. Kelemahan bahan baku brownies yang mudah rusak. Brownies kukus akan mudah rusak jika penyimpanan tidak dilakukan sembarangan atau ditumpuk. Brownies ini tidak tahan lama. Peluang, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif hingga mempermudah saya untuk memasarkan produk. Banyak diminati munculnya para pencinta brownies kukus. Ancaman, jumlah kompetitor yang terus meningkat, munculnya produk baru yang lebih unggul, kenaikan harga bahan baku karena jumlah semakin terbatas. Lokasi bisnis. Dalam menjalankan usaha ini, harus menentukan objek pasar dengan strategi yang mudah digunakan masyarakat atau konsumen. Namun untuk langkah pertama, kami menggunakan cara dengan menitipkan kepada kantin kampus, stand dekat kampus, dan mempromosikan lewat sosial media. Untuk mengatasi kelemahan kami, strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah dengan menggunakan berbagai cara seperti berikut. Iklan lewat sosial media dan dari mulut ke mulut, misalnya media dari Instagram, WA, TikTok, dan lain-lain. Gambaran proses produk tahap awal. Pada tahap awal dilakukan adalah mempersiapkan bahan baku dan peralatan operasional dan pembuatan produk. Tahap inti. Pada tahap inti yang perlu dilakukan adalah pertama sisi konsumen, yaitu dengan memperhatikan selera masyarakat. Yang kedua sisi produk, yaitu dengan tetap mengacu pada pendapatan profil yang diperoleh. Yang ketiga sisi produsen, itu dengan membantu organisasi yang baik dan benar. Tahap akhir. Pada tahap akhir yang perlu dilakukan adalah evaluasi pemasaran, monitoring, dan evaluasi kembali sehingga dapat dianalisis laba atau rugi. Yang selanjutnya, struktur organisasi. Bagian pengawasan bertujuan untuk mendistribusi, promosi, serta pemasaran produk agar sampai ke tangan konsumen. Bagian produksi bertujuan untuk melakukan pembelian bahan baku, pembuatan, dan pengolahan produk. Rencana anggaran, modal tetap. Wajan 2 buah dengan seharga 35.000. Spatula 1 buah 25.000. Serok 1 buah 20.000. Baskom 20.000. Pisau 7.500. Tampah 25.000. Kompor gas 450.000.
Triples 10.000, cetakan 80.000. Jumlah total semuanya 727.500. Bea variabel, bahan baku 1 kali produksi. Bahan baku yang pertama coklat batang 100.000, tepung tapioka 2 kilo 20.000, tepung segitiga biru 15.000, tepung terigu 2 kilo 20.000, susu 10.000, keju 30.000, telur 20.000, IBM 10.000, soda 20.000, gula 50.000, minyak 100.000, vanilai 20.000, total 445.000. Biaya operasional 1 kali produksi diperlukan tabung gas 150.000, plastik 100, label harga 50.000, biaya transportasi 100.000, pakai internet 100.000, total semua 500.000. Perhitungan laba dan rugi, harga per bungkus 6.000, modal 1.538.500, minimal 400 bungkus setiap 1 kali produk. Bisa dilihat di sini ada pemasukan 1 kali produk, keuntungan produk awal, keuntungan produk selanjutnya, jadi keuntungan bersihnya Rp1.589.000. Aspek organisasi dan manajemen, risiko atau hambatan persaingan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak makanan yang dikreasikan dan dimodifikasikan dari aslinya, sehingga banyak konsumen juga akan melirik produk-produk seperti itu. Daya tahan produk, brownies kukus tidak bersifat tahan lama. Produk ini hanya bertahan beberapa karena teksturnya sehingga sedikit mudah berubah rasa. Tindakan alternatif adalah tindakan yang akan kami lakukan untuk mengatasi risiko. Yang pertama, persaingan. Usaha yang kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat produk dengan tampilan menarik. Daya tahan produk, upaya untuk mengatasi terjadinya kerusakan. Keberlanjutan, saat ini para pebisnis masih belum membuat bisnis brownies ini bisa menjadi pilihan usaha kuliner di bidang makanan yang mudah dilakukan, modal yang dibutuhkan juga terlalu besar. Pembiayaan di awal DP minimal sebesar 50% pada saat pemasaran. Pembekuan outlet baru harus memastikan jarak dengan outlet yang sudah berjalan minimal 20 kilo. Baiklah, di sini ada penutup kesimpulan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa suatu usaha dapat berjalan dengan baik apabila manajemen dan perencanaannya disajikan dengan baik dan matang, begitu juga aspek permodalannya. Kita harus dapat menggunakan modal yang kita punya dengan baik supaya kita bisa mendapatkan laba yang maksimal dan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha, baik manajemen maupun ketersediaan modal, sangat erat terkaitnya antara satu dengan yang lain. Selain itu, usaha ini membutuhkan kesabaran dan keuletan dalam produk produksi. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang kualitas untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Sarannya, proposal ini diharapkan dapat memanfaatkan bagi usaha yang lain sejenis. Kritik dan saran yang membangun diperlukan demi kesempurnaan proposal ini dinyatakan mengenai peningkatan modal usaha, meningkatkan jumlah penjualan, perluasan daerah pemasaran, penambahan jumlah sarana dan prasarana. Sekian makalah proposal yang saya sampaikan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.